Shalom, puji Tuhan, ada kesempatan kembali untuk membagikan satu pengalaman pelayanan. Kalau di video sebelumnya tentang seorang sahabat yang minta mendoakan tantenya yang sedang sekarat, kali ini mendoakan kakak dari seorang sahabat yang kakaknya sedang dalam kondisi kritis akibat sakit komplikasi. Pada waktu itu di tahun 2019, ada satu sahabat saya, sebut saja A, memposting satu foto di dalam grup pertemanan kami, perkumpulan kami, foto di mana kondisi dari kakak sahabat saya yang sebut saja namanya B, badannya sudah bengkak ya, dan memang di dalam foto itu kelihatan sekali sudah kritis ya, matanya sudah tertutup. Dan waktu saya lihat foto itu, teman saya, ada sebut saja C, menghubungi saya, dan karena dia tahu saya akan pulang ke kampung untuk ada beberapa pelayanan yang Tuhan percayakan, dan dia bilang tolong liatin itu fotonya karena kondisinya tuh kasihan begini-begini. Dan saya menghubungi teman saya si B yang dalam perkumpulan yang sama ya, jadi kita 3 orang berteman dengan 3 orang ini, kami bersahabat, dan saya langsung menghubungi sahabat saya yang B, dan rupanya dia juga memang ada rencana pulang kampung untuk menengok kakaknya yang dalam kondisi seperti itu. Saya juga bilang coba doakan dia seperti ini gitu. Cuman karena dia bilang dia tidak tahu, dia belum pernah, dan dia tidak pernah diajarkan seperti itu, akhirnya saya bilang oke, nanti saya coba atur waktu. Mudah-mudahan oleh anugerah Tuhan bisa mengunjungi kakaknya untuk berdoa di rumah sakit. Dan kakaknya ini di ICU ya waktu itu. Dan dalam hati saya, ya Tuhan, kalau lihat schedule ini sepertinya nggak mungkin, karena 5 hari pertama atau kurang lebih 1 minggu itu kami akan ada di pulau dengan sahabat-sahabat saya yang lain, hamba-hamba Tuhan. Dan di minggu berikutnya ada beberapa pelayanan yang sudah kami rencanakan juga. Baru di minggu yang ketiga, kira-kira antara Rabu atau Jumat, baru bisa mengunjungi beliau di rumah sakit untuk didoakan. Dan selama beberapa waktu itu sudah ada postingan foto-foto di mana menggambarkan kondisi yang semakin menurun. Sampai pada hari Rabu yang sudah diatur, ternyata saya tidak bisa datang. Itu pun selama waktu itu saya berpikir, Tuhan, kalau Tuhan berkenan, ada hamba-hamba Tuhan yang lain, Tuhan tolong dia, jangan sampai dia diambil maut ya, jangan sampai dia berpulang tanpa terlayani, tanpa merededikasikan imannya kepada Tuhan Yesus gitu. Dan waktu akhirnya pada hari Jumat mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke rumah sakit dengan sahabat saya. Nah, dalam perjalanan sebelum kita ke rumah sakit, ke rumah sahabat saya ini dulu yang kakaknya sakit, jadi kita berkumpul dulu di rumahnya, baru kita berangkat ke sana. Nah, dalam perjalanan dari tempat kami menuju rumah sahabat saya, teman saya ini bilang di WA, dia bilang nih, kakak saya ini sebenarnya dia tuh rajin beribadah hari Minggu, tapi dia itu suka minum-minum, mabuk, sampai alkohol itu seperti air minum buat dia. Dan saya jawab di WA, tidak apa-apa, karena prinsipnya selagi Tuhan masih memberikan dia nafas kehidupan, berarti masih ada kesempatan buat dia untuk bertobat. Dan waktu kami ke rumah sahabat saya ini, kami membimbing keluarga. Di situ ada mamanya juga, ada sudah keluarga yang lain, dan mereka dengan membuka hati menerima bimbingan kami ya, dengan rendah hati kami bimbing untuk meyakini keselamatan di dalam Tuhan Yesus, meyakini tentang kasih dan rencana Tuhan bagi hidup mereka. Dan dengan iman percayalah bahwa Tuhan akan mengerjakan hal yang baik buat kakak tersebut. Dan waktu kami ke rumah sakit, sahabat saya, Pendeta Sandra, membimbing si kakak yang sakit ini dengan firman Tuhan ya, membimbing dia, mengingatkan dia tentang kasih dan rencana Tuhan buat hidupnya.
dan mengajak dia untuk membuka hatinya kembali untuk Tuhan. Lalu saya diberi kesempatan untuk mendoakan, dan saya juga sampaikan bahwa Kak, selama waktu saya berdoa, nanti di pertengahan saya akan membimbing kakak dan kakak ikutin saya berdoa, mau ya? Dan dia bersedia. Waktu saya mulai membimbing dia, pertama kita bersyukur dulu untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan, dan pada waktunya saya mengajak dia, Kak, ikutin saya berdoa. Saya ajak dia ucapkan Tuhan Yesus, tapi dia tidak bisa ya menyebutkan Tuhan Yesus. Dan waktu saya ajak seperti itu, justru matanya tuh seperti mau ketutup ya, mau semakin lemah kondisinya, semakin seperti menurun seperti itu ya. Saya ingat WA sebelumnya dari teman saya yang dalam perjalanan, bahwa dia ini ada dalam sebuah perhambaan, ada dalam sebuah ikatan, yaitu minum mabuk, dan dia tidak dapat melepaskan diri sampai kondisinya seperti itu. Makanya waktu saya lihat dia sudah mulai menutup matanya, sudah semakin lemah, saya seperti ada dorongan di dalam hati saya percaya itu Roh Kudus yang berkata, lawan. Jadi saya waktu itu langsung berdoa, saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, setan, iblis atau roh-roh jahat, apapun yang mengikat dia, aku putuskan di dalam nama Yesus. Lepaskan dia sekarang karena dia milik Tuhan Yesus. Pergi engkau iblis, setan, lepaskan dia sekarang dalam nama Yesus. Dan pada waktu saya melakukan seperti itu, seperti Tuhan tuh memberikan dia kekuatan yang baru, dia mendapatkan energi yang baru, sehingga dia bisa, walaupun dengan apa ya, energi yang masih seperti masih lemah begitu, tapi dia punya mata sudah mulai, yang tadinya sudah sayu, sudah mulai tertutup, sudah seperti orang yang kembali dapat kehidupan gitu. Jadi matanya sudah bulat lagi. Akhirnya saya membimbing dia, saya ajak dia berseru Tuhan Yesus. Dia masih lemah, saya ajak lagi Tuhan Yesus, sampai 3 kali saya bilang, berseru Kak, Tuhan Yesus. Dan dia akhirnya bisa berkata, Tuhan Yesus, saya memerlukan Engkau. Saya meminta ampun Tuhan atas segala dosa-dosa yang saya buat dari masa muda saya sampai saat ini. Ampuni segala dosa yang saya lakukan ya Tuhan. Dan saya mengingatkan kalau ada hal-hal yang dia ingat secara khusus tentang dosa-dosanya, saya bilang, lepaskan itulah, taruh itu di kaki Tuhan Yesus. Dan biar Tuhan yang ambil semuanya itu, karena Tuhan sudah bayar semua dosa-dosa itu di atas kayu salib. Dan saya membimbing dia selanjutnya dalam doa. Saya bilang, kita lanjutkan doa Kak, ikutin saya terus. Jadi saya bimbing dia, saya sampaikan, saya ucapkan, Tuhan, saya percaya dengan iman Tuhan Yesus sudah disalibkan, mati untuk menebus, membayar semua dosa-dosa yang saya telah lakukan. Saya Tuhan serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Saya mohon Tuhan yang menguduskan saya dengan darah-Mu, dan saya buka hati untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Dan saya meminta Roh Kudus untuk bertahta di dalam hati saya dan memimpin kehidupan saya. Dan setelah berdoa selesai, ada istrinya juga yang kami bimbing juga, kami sampaikan juga firman Tuhan. Dan dia juga mau membuka hatinya, merededikasikan imannya kembali kepada Tuhan. Kenapa kami membimbing orang walaupun mereka orang-orang Kristen ya, tetapi seringkali karena lahirnya dari Kristen, seperti kekristenan itu dianggap biasa ya, tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Sehingga kami menekankan untuk kembali membangun persekutuan dengan Tuhan, karena dia itu sumber segalanya dalam kehidupan kita. Jadi kita mengkoneksikan kembali mereka supaya membangun kembali hubungan mereka dengan Tuhan. Dan waktu saya kembali besoknya, saya kembali ke Jakarta. Hari Minggunya, setelah gereja pagi, saya lihat handphone saya ada miss call dari sahabat saya yang kakaknya kami doakan pada hari Jumat sebelumnya. Dan saya kontak, saya tanya bagaimana kabarnya, dan dia sampaikan, dia bilang puji Tuhan, kakaknya sudah dipanggil Tuhan, sudah pulang ke rumah Bapak, dan dia melihat bahwa inilah yang rest in peace gitu, beristirahat dengan damai. Karena sebelum-sebelumnya dia melihat di ruangan yang sama, karena seharusnya kakak ini karena kondisinya kritis dia di ICU, tapi karena ICU di rumah sakit tersebut sudah penuh, mereka orang-orang yang sama-sama juga
sudah kritis, itu ada disatukan di satu bangsal. Dan dia lihat waktu ada yang sudah seperti itu ya, sudah mau dying, sudah mau meninggal, keluarganya nggak berbuat apa-apa. Berbeda dengan keluarga sahabat saya ini. Waktu kakaknya dalam kondisi seperti itu, mereka itu berteriak-teriak ya, suster tolong, dokter tolong. Jadi suster dan dokter langsung lari-lari, langsung pompa dia lagi, cek kondisinya, dan dia seperti hidup lagi ya, seperti ada kekuatan lagi si kakak ini. Dan setelah melewati waktu tersebut, saya renung-renungkan, Tuhan itu begitu baik, luar biasa. Kok bisa kakak ini bisa ditunggu ya sampai 3 minggu untuk kami layani. Sebenarnya di jangka waktu tersebut saya juga berpikir, Tuhan tolong kalau ada hamba-hamba Tuhan yang lain bisa melayani beliau, kasihan, jangan sampai dia terhilang, jangan sampai dia berpulang nggak jelas gitu ya, imannya kepada kemana gitu. Dan waktu saya renung-renungkan dari awal, mengingat si kakak ini, saya jadi teringat bagaimana cerita di dalam Lukas 5 tentang seorang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan dia ini tidak berdaya, tetapi dia dibawa oleh 4 orang, yang mana mereka sampai membongkar atap rumah di mana Tuhan Yesus waktu itu ada melayani, menyampaikan firman Tuhan. Mereka membawa orang yang sakit ini kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dan saya mengingat bahwa sahabat-sahabat saya yang begitu peduli dari awal, mereka meminta dukungan doa. Begitu juga saya percaya mama dari kakak ini dan juga sahabat saya sendiri juga pasti mereka juga berseru kepada Tuhan untuk bercampur tangan menolong anaknya atau kakaknya sahabat saya. Dan saya percaya inilah yang menjadi kerinduan hati Tuhan, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam kondisi-kondisi seperti itu, atau kondisi apapun yang terjadi ya, kesukaran kita pastikan kita tahu kepada siapa kita harus berseru, yaitu kepada Tuhan Yesus. Kenapa kita berseru kepada Tuhan Yesus? Karena nama Yesus itu nama di atas segala nama. Kesanalah orang benar berlari dan mereka diselamatkan. Saya berharap dan saya berdoa, biarlah Tuhan pakai pengalaman ini yang bisa saya bagikan untuk menolong saudara mungkin mempunyai kepedulian yang sama terhadap sahabat-sahabat, terhadap keluarga, orang-orang sekitar yang mungkin dalam kondisi yang sama, dan kita minimal kita berkata, Tuhan tolong si A, Tuhan tolong si B, Tuhan tolong campur tangan untuk masalah si C gitu ya. Dan saya percaya karena kasih Tuhan itu besar, Tuhan tuh tidak ingin seorang pun binasa, Dia mau supaya orang-orang itu diselamatkan. Tetapi maukah kita menjadi orang-orang yang punya kepedulian untuk membawa orang-orang kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang menjadi pengantara, menjadi syafaat bagi orang-orang lain di hadapan Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi perenungan kita bersama, sembari kita mengingat betapa mahalnya harga darah Tuhan Yesus yang telah ditumpahkannya di atas kayu salib. Itu sudah membayar harga dosa, dan kita harus beritahukan kepada orang-orang yang lain yang memiliki ikatan atau pergumulan akan hal-hal ini, supaya mereka datang mencari Tuhan. Karena waktu mereka datang mencari Tuhan, Tuhan tidak akan menolak mereka. Puji Tuhan, biarlah ini boleh menjadi berkat buat saudara, boleh menjadi kesaksian yang membangun iman saudara, dan juga membangkitkan kepedulian di dalam hati kita semua untuk punya hati bagi sekitar kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian dan hormat syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin.